Dengar keterangan itu tanpa membuang waktu, sahabat Ansor itu segera pergi ke tempat bangunannya dan langsung menghancurkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah meletakkan kesuksesan, kejayaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan membacakan lagi kisah dari sahabat radhiyallahu anhum, yaitu kisah sahabat Ansar radhiyallahu an merobohkan rumahnya. Pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan keluar rumah. Ketika sedang berjalan, beliau melihat sebuah bangunan berkubah menjulang tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, bangunan apa itu? Para sahabat radhiyallahu anhum memberitahu bahwa itu adalah bangunan yang baru didirikan oleh seorang sahabat Ansor. Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam. Pada saat yang lain datanglah sahabat Ansar tadi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam kepada beliau. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memalingkan wajahnya dan tidak menjawab salamnya. Sahabat itu mengira mungkin salamnya tidak terdengar sehingga ia mengulangi lagi salamnya. Tetapi beliau tetap tidak menghiraukan dan tidak menjawab salamnya. Sahabat Ansar radhiyallahu an itu heran. Lalu ia bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat yang lain yang ada di tempat itu, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat demikian kepadanya? Ya, mereka pun menceritakan sebabnya. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalan dan di tengah jalan beliau melihat bangunan berkubah, ya, yang baru engkau bangun. Lalu beliau bertanya, milik siapa bangunan ini? Mendengar keterangan itu tanpa membuang waktu, sahabat Ansor itu segera pergi ke tempat bangunannya dan langsung menghancurkannya, ya, dan meratakannya dengan tanah tanpa bekas. Perbuatan itu tidak ia kabarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun secara kebetulan pada saat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali melewati tempat itu dan melihat kubah itu sudah tidak terlihat lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakannya kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat radhiyallahu anhum memberitahukan bahwa beberapa hari yang lalu setelah beliau tidak memperdulikan sahabat Ansor tadi, dan setelah mengetahui alasannya, sahabat tersebut langsung menghancurkan bangunan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap bangunan memiliki bencana bagi pemiliknya, kecuali yang sangat perlu dan sangat terpaksa. Terdapat dalam kitab Abu Daud. Faedah dari buku ini, inilah kesempurnaan cinta para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak tahan jika melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan rasa tidak senang terhadap sesuatu atau yang membuat beliau marah. Sahabat Ansar tersebut telah merobohkan kubahnya tanpa datang lagi dan tanpa berkata lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia telah menghancurkannya bangunan untuk menyenangkan hati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya secara kebetulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati tempat itu dan melihat bangunan itu sudah tidak ada lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci uang yang digunakan untuk membangun. Banyak hadis yang menyebutkan masalah ini. Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri rumah mereka terbuat dari pelepah-pelepah kurma dan dindingnya hanya ditutup dengan kain karung agar orang-orang yang bukan mahram tidak dapat melihat ke dalam. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke suatu tempat. Kebetulan Ummu Salamah radhiyallahu anha sedang memiliki uang. Maka ia membelanjakannya untuk membeli batu bata, lalu dipasang sebagian sebagai pengganti dinding karung di rumahnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali, Salamah radhiyallahu anha, apa yang telah kamu lakukan? Kata Rasulullah. Jawab Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, aku melakukannya agar tempat tinggal kita lebih tertutup. Beliau bersabda,
Pembelanjaan harta yang terburuk adalah uang yang digunakan untuk bangunan. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu hari aku dan ibuku sedang memperbaiki dinding rumah yang telah rusak. Lalu Rasulullah SAW melihat kami dan menegur kami dengan bersabda, kematianmu lebih dekat daripada runtuhnya dinding ini. Terdapat dalam kitab Abu Daud. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa hati-hatinya para sahabat radhiyallahu anhum ketika melihat respon dari Rasulullah SAW, mereka langsung bertindak. Apa yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW, mereka pun juga ikut tidak menyukainya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Semoga kita dapat mengamalkan dan menyampaikannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.